Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi IPA tentang gelombang. Langsung saja pemateri pertama yaitu Salwa Iklima. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari pengertian gelombang. Kita mulainya dari definisi gelombang secara fisika ya. Jadi apabila kita amati gelombang seperti penyebaran pola riak air ketika di permukaan air. Di permukaan air itu dijatuhkan batu, maka akan ada dua fenomena yang bisa diamati sekaligus, yaitu yang pertama ada osilasi atau getaran seperti titik di permukaan air yang bergerak naik dan turun. Terus yang kedua, adanya perambatan pola dua peristiwa tersebut dapat dilihat pada gambar. Nih, dari gambar 1 sampai gambar 6 itu dari batu jatuh, kemudian akan bergelombang ke atas, kemudian ke bawah lagi. Nah, pada gelombang ini diamati dua fenomena sekaligus, yaitu osilasi titik pada medium dan perambatan pola osilasi. Titik-titik di permukaan air yang semula diam menjadi berisolasi naik turun. Pola yang semula berupa titik seukuran setetes air yang jatuh merambat keluar sehingga ukuran pola semakin besar. Nah, terus yang kedua itu ada pernah nggak melihat sekelompok anak yang sedang bermain lompat tali. Nah, permainan ini tuh biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, meskipun juga terkadang ada 1-2 anak laki-laki yang ikut bermain. Nah, bayangkan 2 orang anak yang sedang memegang ujung-ujung tali, seperti yang ada di gambar itu, biasanya terbuat dari untayan karet gelang ya. Nah, kemudian salah satu di antaranya mencoba menggetarkan tali tersebut. Apa yang akan terjadi? Nah, jika digetarkan itu ternyata bisa dilihat di gambar itu ada sesuatu yang bergerak, yang merambat di sepanjang tali tersebut. Nah, ilustrasi semacam itu dapat ditunjukkan oleh 2 orang siswa yang melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar tersebut, nampak 2 orang siswa yang memegang ujung-ujung sebuah tali tambang. Seorang siswa mencoba menggetarkan salah satu ujung tali dan siswa lainnya menahan ujung tali yang lain. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu ada sesuatu yang bergerak dan merambat di sepanjang tali tersebut yang arahnya menjauhi siswa yang menggetarkan ujung sebuah tali. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ada yang bergerak dan merambat pada sebuah tali tambang. Rambatan itu diakibatkan karena adanya gangguan pada masing-masing media. Ketika salah seorang anak memberikan gangguan pada salah satu ujung tali, yaitu dengan cara menggetarkan ujung tali tersebut, getaran itu merambat sepanjang elemen tali dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang pada tali memerlukan medium dalam perambatannya, yaitu tali itu sendiri. Setiap gelombang memerlukan medium dalam perambatannya. Akan tetapi, ada suatu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai peristiwa gelombang, mari kita tinjau salah satu media perambatan gelombang, yaitu seutas tali. Ketika sebuah tali digetarkan secara berulang-ulang atau periodik, maka gelombang akan bergerak merambat di sepanjang tali tersebut yang arahnya menjauhi sumber getarnya. Apakah talinya ikut bergerak? Mungkin sekilas kayak ikut gerak ya, tapi sesungguhnya diam tali itu teh. Lalu apa yang bergerak sehingga gelombang itu dapat bergerak? Yaitu gelombang membawa energi. Nah, ingat kembali bahwa gelombang pada tali berasal dari gangguan atau usikan ketika tali digerakkan atau digetarkan. Nah, ketika kita tahu bahwa setiap benda yang bergerak selalu mempunyai energi. Energi ini diteruskan melalui medium tali di sepanjang tali. Jadi, gelombang adalah sebagai getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran.
Medium perambatan gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid yang berbentuk osilasi halus berulang. Selain radiasi elektromagnetik, gelombang juga terdapat kepada lain tempat tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Tidak ada perpindahan secara massal. Setiap titik khusus berisolasi di sekitar satu posisi tertentu. Suatu hal disebut medium jika yang pertama linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Yang kedua itu ada terbatas jika terbatas. Nah, selain itu disebut tak terbatas. Yang ketiga itu ada seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Yang keempat itu ada isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih Salwa. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada 4 jenis gelombang. Yang pertama, ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Jenis-jenis gelombang ini dibedakan berdasarkan dengan medium perambatannya. Jika berdasarkan medium perambatannya, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Contohnya gelombang mekanik di antara gelombang pada tali. Lalu yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa, contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan yang lainnya. Lalu, jika gelombang berdasarkan arah rambatannya juga itu dibagi menjadi 2, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Kita bisa lihat contohnya, contoh gelombang transversal dan longitudinal. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri gelombang yang akan dijelaskan oleh Nursipa Aprilia Dewi. Baik, kemudian gelombang memiliki ciri-ciri di antaranya adanya bukit dan lembah, kemudian panjang gelombang, amplitudo, periode, frekuensi, dan cepat rambat. Maksud dari adanya bukit dan lembah itu, pada setiap gelombang selalu ada bukit dan selalu ada lembah. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa lengkungan yang di atas itu disebut dengan bukit dan diikuti oleh lengkungan di bawahnya yaitu lembah. Kemudian panjang gelombang, setiap bukit dengan bukit berikutnya selalu berjarak sama. Jadi dapat dilihat lagi dari gambar di samping bahwa setiap lengkungan yang di atas dan lengkungan di atas berikutnya berjarak sama. Yang ketiga yaitu amplitudo. Kekuatan gelombang ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit. Yang keempat yaitu periode. Waktu yang dibutuhkan gelombang merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya. Kemudian yang kelima ada frekuensi. Banyaknya bukit yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu. Frekuensi pada gelombang bergantung pada frekuensi sumber getarnya. Dan yang terakhir ada cepat rambat. Gelombang merambat menempuh suatu jarak dalam waktu tertentu. Terima kasih. Yang selanjutnya materi yang terakhir yaitu sifat-sifat gelombang yang akan dijelaskan oleh Rifki Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat gelombang. Jadi sebelumnya sifat-sifat gelombang itu terdiri dari 4 sifat gelombang. Yang pertama
dispersi gelombang, kemudian pemantulan gelombang, dan pembiasaan gelombang, kemudian interferensi gelombang. Jadi perlu kalian ketahui apa sih yang dimaksud dengan dispersi gelombang. Jadi dispersi gelombang itu adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Jadi dispersi ini gelombangnya berbentuk merambat gitu. Bukan berbentuk, maksudnya bersifat merambat gitu. Nah, medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang disebut medium dispersif gitu. Kemudian ada pemantulan gelombang. Mungkin ini sangat familiar ya, pemantulan gelombang ini. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya gitu. Jadi sebagai gelombang akan dipantulkan gitu. Jadi contoh sederhananya ketika ada seorang yang berteriak di ruangan atau gua gitu. Nah, di situ ada pemantulan gelombang. Kemudian ada pembiasan gelombang. Jadi pembiasan gelombang ini adalah gelombang yang melewati dua medium yang berbeda sebagian akan dipantulkan sementara. Jadi sebagian dipantulkan sementara dan sebagian lainnya akan diteruskan pembelokan berkas gelombangannya. Kemudian diteruskan dan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi gitu. Jadi refraksi gelombang. Yang terakhir, yang sebelum terakhir ada interferensi gelombang. Jadi interferensi gelombang atau penggabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat pada riak air di permukaan. Jadi ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, terus kan itu ada muka gelombang tersebut ya, akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada polarisasi gelombang. Jadi apa sih polarisasi gelombang ini? Polarisasi gelombang menunjukkan pada arah getaran gelombang yang dapat diserap gitu. Jadi dapat diserap. Jadi polaris ini adalah gelombang terdiri dari polarisasi vertikal. Jadi ada polarisasi vertikal gitu yang ke bawah, ada polarisasi horizontal. Jadi ada dua polarisasi itu bentuknya. Nah, polarisasi vertikal dapat kita lihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah gitu. Nah, itu kan pasti kan terlihat gelombang-gelombangnya. Nah, itu yang disebut dengan polarisasi vertikal gitu. Itu contoh sederhananya. Atau kenur jangan kenur. Ini apa? Kayak benang gitu, benang kasur gitu, bisa kan? Nah, kemudian polarisasi horizontal gitu yang memanjang bisa kita amati dengan menggerakkan tali ke tanah dan ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi yang tadi mah ke atas atau ke bawah, nah yang horizontal mah ke kanan atau ke kiri gitu. Itu contoh sederhananya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.